ke sekarang karena ya prosedurnya sudah kita buat, ada beberapa ketentuan. Nah ini regulasi yang kita buat untuk mendukung itu, ya ada pergub tentang petunjuk teknis pengolahan BTT, ada pergub tentang bagaimana pengolahan dana dari pihak ketiga. Nah ini juga mau tidak mau karena ada dana yang sifatnya, kalau dalam bentuk barang mungkin relatif lebih mudah gitu kan untuk pertanggungjawabannya, tapi ada dalam bentuk uang. Ini dalam bentuk uang, terakhir kami kemarin ketemu ke Badan Bencana, itu hampir 200 sekian juta yang sudah dalam bentuk uang. Nah ini bagaimana penanganannya, kita bentuklah ada pergub sendiri, terus ada SK-Gub berkaitan dengan proses pemotongan-pemotongan tadi, karena ini juga berdampak terhadap kabupaten kota, ya ada muncul SK-Gub nomor 900-237 tentang bantuan keuangan, ada yang realisasi ke SKPD yang dipotong 50%, dan tentang teknik tata cara yang lainnya. Itu pergub yang ada yang kita buat. Permasalahan. Nah, permasalahan yang kami alami, nah ini yang di awal-awal, ya awal-awal bulan Maret, sebagaimana tadi mungkin memang semuanya berbicara, ini bulan Maret dan bulan April, ini tentang tahu-tahu munculnya SKB bersama itu sebelumnya kan sudah ada instruksi Menteri Dalam Negeri juga gitu. Dalam waktu seminggu harus berubah lagi. Nah, ini yang membuat kita gelagapan, apalagi nilai yang dipotongkan amanahnya 50%. Nah, ini bukan sedikit. Kalau nambah itu mudah, tapi kalau berbicara motong, nah ini sedikit saja, apalagi berbicara kepentingan, ya mungkin 5%, 10%, tapi ini hampir 50%, jadi sudah tutup mata saja. Pokoknya silahkan kita buatkan surat, sampaikan ke SKPD, dalam waktu 2 hari harus kembali, sehingga yang melakukan pemotongan, kegiatan apa yang dilakukan pemotongan, kita serahkan ke SKPD. Karena kami di BPKAD gitu kan, koordinasi juga dengan Bapeda, itu sudah tidak sanggup lagi. Silahkan SKPD yang mengetahui kondisi di lapangan, silahkan potong, yang penting 50% kegiatan belanja barang jasa dan belanja modal. Itu permasalahan yang ada. Transparansi, ya selama ini kita melakukan evaluasi ya dengan DPRD maupun laporan bulanan kita sampaikan ke Kemenq, Kemendagri, dan BPKP. Ini waktunya sebenarnya sudah habis, ya. Pak. Satu lagi terakhir nih Pak. Ya, keterlibatan. Nah ini jumlah dana yang kita terima dari pihak ketiga sampai sekarang ini 222 juta. Bantuan dari masyarakat, bantuan dari perusahaan. Ini umumnya dalam bentuk perlengkapan kesehatan, ya masker dan sebagainya, sembako dan sebagainya. Ini mudah-mudahan teradministrasikan dan terlaporkan oleh Satgas ini ke masyarakat juga lewat media massa dan sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, nanti mudah-mudahan kalau memang ada kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih Pak Andi. Kalau ada kurang salah, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Mungkin biar lebih cepat ya, langsung ke Pak Rian ya. Pak Rian Hilmawan, silakan Pak, dari Universitas Mula Warman. Baik. Share screen sendiri atau dari panitia Pak? Saya share screen sendiri Pak. Oh, iya boleh. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Mewakili pihak akademisi Bapak Ibu, sedianya hari ini disampaikan oleh Profesor Eni dari Unmul, namun karena beliau berhalangan untuk hadir, jadi diwakilkan oleh saya. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa slide Bapak Ibu. Mudah-mudahan sudah terlihat. Belum. Mudah-mudahan sudah terlihat Bapak Ibu. Udah. Baik, dan mudah-mudahan suara saya juga cukup jelas terdengar. Jelas Pak, jelas. Kami dari pihak akademisi mungkin akan fokus ke pertanyaan-pertanyaan kunci ya yang diberikan oleh tim Bappenas untuk juga memaksimalkan waktu yang ada. Memang tidak semua pertanyaan yang diberikan dapat kami jawab, namun paling tidak ada beberapa hal yang mungkin bisa di-share dalam konteks evaluasi pembangunan daerah di Provinsi Kaltim. Baik, mungkin terkait dengan pertanyaan pertama itu adalah terkait dengan perekonomian Provinsi Kaltim mengapa terjerembab cukup dalam gitu. Nah, di sini kami menampilkan data
mungkin tadi sudah ditampilkan juga oleh Ibu dari pihak Bapeda. Benar. Bila kita lihat secara sektoral, memang sektor-sektor ekonomi secara merata itu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan di Kaltim yang negatif. Kita lihat bahwa sektor tradable itu memang berangsur-angsur mengalami penurunan, Bapak Ibu. Bahkan kalau kita lihat di pertambangan dan industri pengolahan, khusus untuk pertambangan itu mengalami negatif sebenarnya sebelum dampak COVID itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari dampak sektor non-tradable, itu memang kita lihat ada pengaruh daripada kebijakan restriksi sosial atau kebijakan pembatasan interaksi sosial dari pemerintah, sehingga itu menyebabkan pengaruh ke sektor-sektor non-tradable, diantaranya jasa-jasa dan sektor-sektor pendukung pariwisata. Ini bisa kita lihat misalnya kami mencoba untuk mengambil data Google Mobility Report yang dapat diakses dari bulan Februari sampai dengan bulan Agustus. Itu kami mencoba untuk menggunakan benchmark pertama kali COVID terjadi di Kaltim, yaitu pada tanggal 18 Maret 2020. Terlihat bahwa terjadi penurunan mobilitas pergerakan masyarakat selama COVID, khususnya ke tempat-tempat perbelanjaan retail, kemudian grocery, farmasi, dan khususnya juga tempat kerja. Kami melihat bahwa hal ini, restriksi sosial ini menurunkan permintaan domestik di Kaltim secara khusus yang berdampak langsung ke sektor-sektor non-tradable yang tadi mengalami kontraksi negatif. Sehingga pertanyaan-pertanyaan menarik terkait dengan kajian-kajian lanjutan itu adalah dengan adanya penurunan mobilitas ini, apakah sektor-sektor yang bermain di sektor real, khususnya yang non-tradable, itu tetap melanjutkan atau memilih untuk menutup usahanya. Kemudian bagaimana dengan keputusan mereka dalam mempekerjakan dan atau merumahkan karyawan. Kemudian bagaimana dengan kontinuitas finansial mereka, khususnya terkait dengan pembayaran cicilan kredit. Mungkin hal-hal itu mungkin perlu dieksplorasi lebih dalam dalam evaluasi pembangunan daerah khususnya tahun ini dan pasca pandemi ke depan. Nah, ini adalah data terkait dengan mobilitas penerbangan domestik dan internasional. Kita juga bisa melihat bahwa terjadi penurunan, Bapak Ibu, terkait dengan kunjungan orang-orang secara domestik dan internasional. Ini merupakan data perbandingan mobilitas masyarakat antar provinsi. Kami menggunakan data dari Google juga, seperti sebelumnya. Kami mencoba untuk melakukan positioning Kaltim itu berada di tingkat mobilitas, penurunan mobilitas pada rata-rata yang posisi yang keberapa. Kami melihat bahwa untuk Kaltim sendiri memang untuk penurunan mobilitas ke tempat-tempat perbelanjaan retail dan toko-toko, termasuk tempat rekreasi, itu memang jauh lebih besar penurunannya dibanding misalnya wilayah Jawa Timur yang kita tahu mengalami mengalami kasus COVID yang cukup tinggi, Bapak Ibu. Apabila kita melihat di rata-rata penurunan mobilitas di tempat-tempat perbelanjaan grocery dan farmasi itu memang relatif rendah, memang hanya saja itu bergerak ke arah rata-rata penurunan sekitar 5-6%. Kemudian apabila kita melihat bagaimana hubungan antara keputusan-keputusan pergerakan manusia di tempat kerja dan di tempat perbelanjaan, memang ada indikasi hubungan yang positif, Bapak Ibu, dari dari penurunan mobilitas tersebut secara rata-rata, dan posisi Kaltim itu memang tidak separah provinsi-provinsi yang lain di Pulau Jawa, namun ini juga menjadi indikasi bahwa dengan adanya penurunan mobilitas yang relatif medium itu berdampak besar terhadap permintaan domestik di Kalimantan Timur, dan itu berdampak terhadap sektor non-tradable yang ada. Ini mengindikasikan bahwa Provinsi Kaltim itu sangat sensitif terhadap permintaan domestik, Bapak Ibu. Mungkin karena ini kita sangat berbeda dengan Provinsi Jawa yang mungkin sektor pariwisatanya itu cukup maju. Kaltim mungkin masih bergerak ke arah yang lebih tinggi, namun masih bergantung terhadap permintaan domestik dari wilayah itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan sektor tradable atau pertambangan, itu memang bisa
bisa dilihat dari harga batubara acuan yang terus mengalami penurunan sejak bulan Agustus 2018. Dan ini diperparah dengan adanya dampak pandemi yang memperburuk harga batubara acuan. Ini juga mungkin disebabkan oleh penurunan permintaan secara global terkait dengan batubara dari Indonesia dan khususnya di Kalimantan Timur. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, rasio Gini menunjukkan capaian yang bagus di Provinsi Kaltim. Faktor apa yang mendorong kinerja tersebut? Kami melihat bahwa kemungkinan penurunan dari rasio Gini itu tidak disebabkan oleh adanya peningkatan pengeluaran atau pendapatan dari penduduk masyarakat berpenghasilan rendah atau 40% terbawah. Kami melihat bahwa kelompok 20% teratas itu kemungkinan ada perubahan perilaku dalam hal penundaan pengeluaran. Misalnya mereka sekarang lebih risk aversion atau memilih untuk menabung daripada spending karena faktor-faktor ketidakpastian dari perekonomian global. Kami juga melihat bahwa Bapak Ibu untuk daerah-daerah kaya sumber daya alam seperti Indonesia, memang penurunan harga komoditas itu berdampak langsung terhadap kelompok-kelompok kaya di Kalimantan Timur, sehingga itu menyebabkan terjadinya penurunan spending, sehingga secara perhitungan Gini rasio itu menyebabkan terjadinya penurunan Gini rasio yang pada dasarnya kami melihat bahwa ini bisa jadi bukan disebabkan oleh peningkatan dari pendapatan atau pengeluaran dari masyarakat golongan bawah, tetapi lebih kepada perubahan dari pengeluaran dari masyarakat golongan terkaya di Provinsi Kaltim. Nah, kemudian terkait pertanyaan tingkat pengangguran terbuka, tadi dijelaskan oleh Ibu dari Bapeda, ada peningkatan sekitar 6,88%. Kami melihat memang terjadi anomali di Kaltim, karena tidak semua sektor yang mengalami pertumbuhan positif itu menambah atau memiliki penyerapan tenaga kerja yang positif. Kami melihat bahwa terkadang pertumbuhan ekonomi yang negatif pada sektor-sektor itu justru penyerapan tenaga kerjanya itu positif. Tetapi misalnya kalau kita highlight di sini pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor yang positif itu justru mengalami penyerapan tenaga kerja yang negatif. Ini mengindikasikan bahwa ada masalah-masalah struktural dalam pasar kerja di mungkin di Kalimantan Timur secara khusus dan di Indonesia. Kita bisa melihat bahwa ini kemungkinan adalah adanya pengambilan keputusan di mana perusahaan-perusahaan khususnya yang bersifat kapital intensif itu melakukan pengurangan biaya. Mungkin karena sekarang sudah berbasis digital, mereka lebih memilih untuk berinvestasi kepada teknologi daripada melakukan penambahan karyawan, Bapak Ibu, sehingga terjadi yang namanya perubahan-perubahan struktural di dalam labor market kita, dan ini harus diantisipasi ke depan dalam hal perencanaan pembangunan yang lebih realistis berkaitan dengan dampak dari teknologi digital ini. Kami mencoba untuk mengadopsi 4 fase kritikal dalam mitigasi dampak. Ini pernah disampaikan oleh Profesor Rajan dari University of Chicago. Jadi ada 4 fase kritikal yang penting untuk diadopsi. Pertama adalah fase containment dan relief. Mungkin perlu dianalisa apakah containment atau proses pencegahan penularan COVID itu telah berjalan efektif di Kaltim. Kemudian kalau tidak efektif, mengapa hal itu bisa terjadi? Kemudian bagaimana strategi relaksasi terbaik agar antara faktor kesehatan dan ekonomi itu bisa berjalan dengan seimbang. Kemudian fase kedua itu terkait dengan recovery dan kendali. Itu adalah bagaimana kita melihat program-program stimulus itu direalisasikan. Apakah target-target sasarannya itu telah tepat? Kemudian apakah telah ada identifikasi karakteristik usaha, Bapak Ibu, khususnya untuk melihat berapa banyak usaha atau pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah, berapa banyak yang tidak. Fase evaluasi mungkin tadi telah disampaikan oleh Bapak dari BPKAD, kemudian juga dari Bapeda terkait dengan alokasi anggaran COVID di Kaltim itu merupakan yang terbesar di Indonesia. Perlu dilakukan evaluasi apakah program-program stimulus fiskal yang besar itu telah berdampak positif terhadap misalnya pengangguran, terhadap pengeluaran masyarakat khususnya golongan berpenghasilan rendah, dan UMKM sendiri. Mengingat peran UMKM itu sangat penting dalam hal backbone ekonomi.
Kemudian terkait dengan fase reformasi, itu adalah dalam konteks jangka panjang, sejauh mana SKPD itu beradaptasi cepat di era digital, khususnya dalam hal pelayanan-pelayanan publik. Dan bagaimana keberlanjutan terkait dengan pemasukan daerah, dan juga bagaimana pola kerjasama antar stakeholders. Terakhir, kami mencoba untuk menyusun beberapa usulan untuk pemulihan, Bapak Ibu, sebagai mungkin bahan pertimbangan terkait dengan perencanaan pembangunan ke depan. Secara short-run, kami melihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu dapat mengalami rebound, namun perlu waktu untuk berada pada posisi 4-6% sebagaimana kondisi normal sebelumnya. Itu disebabkan karena sektor-sektor ekonomi yang mengalami kolaps dan tren harga komoditas yang menurun, sehingga secara jangka pendek mungkin kombinasi antara stimulus fiskal dan insentif untuk meningkatkan kinerja sektor swasta itu menjadi hal yang urgent. Kemudian terkait dengan permintaan agregat, kami melihat bahwa tampaknya itu akan tetap melambat meskipun restriksi itu dieliminasi. Kami melihat bahwa masalah penyerapan anggaran dan adanya perubahan perilaku masyarakat, khususnya konsumsi masyarakat dari yang tadinya spender sekarang menuju ke saver atau berhati-hati dalam berbelanja, itu menjadi faktor yang memperlambat permintaan secara agregat, sehingga perlu ada strategi-strategi khusus dalam rangka untuk mempercepat permintaan domestik dan juga permintaan eksternal, khususnya antar daerah, baik itu antar kabupaten maupun antar provinsi, dan juga permintaan global. Secara short run to medium, kami melihat bahwa perlu ada kebijakan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Ini disebabkan mungkin dalam kondisi-kondisi krisis seperti ini, perlu ada yang namanya sumber-sumber alternatif income yang lain, sehingga ketika satu income itu mengalami penghentian atau tidak mengalir, maka masih ada aliran dari sumber-sumber pendapatan atau income dari sumber yang lain. Kemudian produktivitas dan hilirisasi sektor perkebunan dan pertambangan ini juga perlu dicoba untuk dilakukan, bagaimana agar misalnya kelapa sawit dan batu bara itu bisa lebih produktif dan proses hilirisasi itu berjalan dengan baik. Kemudian terkait dengan penciptaan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, Bapak Ibu, perlu ada yang namanya identifikasi terkait dengan klaster-klaster UMKM. Kita tahu bahwa Kaltim memiliki beberapa produk yang terkait dengan kerajinan-kerajinan yang sangat unggul. Kemudian kita juga memiliki keunggulan dalam hal herbal dan obat-obatan tropis. Itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi keunggulan dari Kaltim, sehingga bisa menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian pembangunan ekonomi inklusif itu juga penting untuk dilakukan monitoring, khususnya variabel-variabel yang menyentuh langsung kesejahteraan. Dan kemudian penetrasi internet semakin masif, kami melihat bahwa perlu dilakukan penguatan database dan sinkronisasi program-program pembangunan daerah, Bapak Ibu, khususnya antar kelembagaan SKPD daerah, itu menjadi investasi yang penting. Kemudian bagaimana ke depan mengantisipasi adanya proses-proses blended learning, di mana ke depan proses pendidikan dapat merupakan kombinasi antara pembelajaran offline dan online. Ini juga dibutuhkan infrastruktur akses internet yang mumpuni, baik di daerah-daerah perkotaan maupun daerah-daerah remote area. Terakhir, terkait dengan policy untuk medium to long run, kami melihat bahwa kesinambungan fiskal dan sumber-sumber pendanaan baru dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan daerah itu adalah kritis, mengingat tren tadi pertambangan terus mengalami penurunan, kemudian sektor-sektor non-tradable yang sangat bergantung terhadap permintaan domestik, dibutuhkan kreativitas untuk mencari sumber-sumber pendanaan baru secara jangka panjang dalam hal kontinuitas pembangunan. Dan reformasi birokrasi, Bapak Ibu, sangat penting bagaimana agar kita menciptakan birokrasi yang bisa berbasis pada efisiensi, kualitas, dan kecepatan eksekusi dalam proses eksekusi pembangunan dengan tetap memanfaatkan teknologi secara digital. Mungkin demikian, Bapak Ibu, pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang jelas atau mungkin kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kembali ke Pak Iwan. Terima kasih, Pak. Pak Iwan, ke saya, Pak.
Pak Andi, ya Pak. Baik, terima kasih Pak Rian atas paparannya. Mungkin langsung tanggapan ya dari Pak Arianto dari Direktorat Analisis dari Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas. Pak Arianto, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Andi. Oke, Suara langsung saya bisa share screen didengar? di situ, Pak. Suara saya bisa didengar, Mas? Dengar, Pak, dengar. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haryanto dari Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Pak Direktur karena ada kegiatan lain sehingga kami harus mewakili pada paparan hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada tim EPD ya telah melibatkan Direktorat Bimas untuk ikut berdiskusi dengan teman-teman di daerah. Saya kira nanti di satu perkembangan nanti ke depan mudah-mudahan kualitas dari pembangunan ekonomi kita itu akan lebih baik dan terencana secara sistematis itu. Yang saya hormati kayaknya ada Pak Sumedi juga ini sudah hadir. Selamat datang Pak Sumedi, Pak Dir PW. Kemudian terima kasih Bu Nona dan tadi dari Pak Ivan ya yang dari Unlam. Oh, Pak Rian telah memaparkan review tentang pembangunan Kaltim. Saya nanti hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua mengenai tadi juga Pak Ivan sudah menyinggung mengenai Pak Rian sudah menyinggung mengenai pembangunan inklusif. Sebenarnya kami sudah mengembangkan konsep indeks pembangunan inklusif. Tidak saya singgung secara detail, tapi ada di paparan saya nanti bisa dipelajari bagaimana kondisi pembangunan inklusif di Provinsi Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, karena waktunya terbatas, saya langsung saja mengulas penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Bappenas terkait dengan proyeksi indikator makro, khususnya pertumbuhan ekonomi, baik pada tataran nasional maupun pada tataran provinsi, khususnya di Kalimantan Timur. Kalau kita mempertimbangkan kondisi 2 kuartal terakhir, jadi Q1, Q2 kita sudah pertumbuhan kita turun, yang Q2 itu sebesar minus 5,3%. Kemudian Q1 hanya tumbuh sebesar 2,9%. Nah, ini memang mendorong kami untuk melakukan penyesuaian sehingga lebih realistis dan dapat digunakan sebagai acuan bagi penyusunan dokumen baik perencanaan, baik itu pusat maupun daerah. Bapak Ibu sekalian, di proyeksi tingkat nasional kami memperkirakan bahwa pada tahun 2020 itu ekonomi kita hanya kemungkinan akan tumbuh pada kisaran minus 0,4 sampai 1%. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Indonesia akan terjadi resesi, ini memang tergantung dari pertumbuhan ekonomi pada Q3. Kalau misalnya kita tidak cepat dalam merespon wabah ini, tentu kemungkinan besar masih bisa terjadi resesi. Kalau di RKP 2021 kita memproyeksikan dan berharap mudah-mudahan ekonomi sudah rebound pada kisaran 4,5 sampai 5,5%. Kalau tadi saya melihat mencermati paparan dari Bu Nona di Kalimantan Timur itu targetnya sekitar minus 1,38 ya sampai dengan 0,7. Saya kira cukup optimis. Nanti akan coba kita bandingkan bagaimana proyeksi kita terhadap Kalimantan Timur. Untuk tahun 2020 pada tataran nasional itu kita berharap dari sisi pengeluaran kita berharap konsumsi pemerintah itu masih akan tumbuh positif pada kisaran 3,2 sampai 3,7%, sementara yang lain kemungkinan akan tumbuh negatif. Kecuali konsumsi rumah tangga dan LNPRT itu kemungkinan kalau kita optimis itu masih bisa tumbuh pada kisaran minus 0,6 sampai 1,5%. Sementara itu untuk RKP tahun 2020
6-7%. Kemudian di sektor net ekspor juga diharapkan masih bisa tumbuh positif dan didukung oleh konsumsi RT dan LNTRT. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari sisi lapangan usaha, kita berharap sektor infokom, informasi komunikasi akan memberikan dukungan pertumbuhan yang cukup baik pada kisaran 8-10%, disusul oleh industri. Nah, industri akan konstruksi, kemudian industri akan kita pacu pada RKP tahun 2021. Nah, untuk mendukung pertumbuhan ini, maka Bappenas itu merubah tema atau memutuskan tema arah kebijakan pembangunan tahun 2021, yaitu upaya pemulihan ekonomi yang akan diarahkan pada menggerakkan kembali sektor industri, pariwisata, dan investasi melalui beberapa fokus, diantaranya adalah sektor kesehatan, kemudian sistem perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, SDM, kemudian mempercepat proses investasi, kemudian pemulihan industri dan perdagangan, pariwisata, dan pendalaman sektor keuangan. Ini adalah sektor-sektor yang kemungkinan akan kita fokuskan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi untuk arah kebijakan pembangunan tahun 2021. Nah, sementara itu kalau di Kalimantan Timur sendiri tadi sudah disampaikan panjang lebar juga oleh Pak Rian dan juga Ibu Mona bahwa situasi pada semester 1 2020 itu memang kalau saya amati dari beberapa dibandingkan dengan provinsi lain itu terkoreksi cukup dalam, minus 2,1%, dan ini kita lihat komponennya, sektor transformasi itu terkoreksi paling dalam ya, minus 7,82%, kemudian disusul akomodasi dan makan minuman itu minus 4,3%. Nah, hampir semua komponen menurun, sedangkan kalau dilihat dari sisi pengeluaran, net ekspor itu sebenarnya membaik, tapi hubungannya menurun. Dan fungsi rumah tangga penurunan yang sebenarnya diatur oleh teman-teman di birokrasi supaya nanti bisa dipercepat agar mampu mendorong upaya pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi penyebaran COVID sebagai dampak daripada pertumbuhan ekonomi di Kaltim ini tadi sudah disampaikan, saya skip saja. Kemudian transmisi terutama itu mengena pada penurunan konsumsi rumah tangga. Ini seiring dengan pembatasan yang diberlakukan di Provinsi Kaltim. Kemudian sektor kedua adalah terkait dengan wisatawan mancanegara yang juga mengarah ini, kemudian juga namanya pertambangan dan mineral. Nah, ini juga tadi sudah disinggung oleh Pak Rian mengenai mobilitas masyarakat Kalimantan Timur. Ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi, mengingat pergerakan kegiatan masyarakat itu sangat menentukan naik turunnya kegiatan ekonomi di sana. Nah, kalau kita perhatikan di awal pandemik itu rata-rata kegiatan menurun minus 18,6%, kemudian hingga 30 Juni 2020 itu meningkat 2%, dan terakhir ini sudah cukup membaik kegiatan di sana, namun masih mengalami penurunan yang cukup dalam, minus 11,0%. Kemudian kalau dari sisi pariwisata, memang kunjungan wisatawan tercatat sudah menurun sejak Maret 2020 dan nyaris nihil 3 bulan terakhir. Kemudian kalau dari sisi hunian kamar juga saya kira mengalami penurunan sejak bulan Maret 2020. Dan ekspor juga mengalami penurunan meskipun masih tumbuh positif dibandingkan dengan 2019. Porsi terbesar adalah Tiongkok, negara Tiongkok. Kemudian barang yang paling mendominasi ekspor yaitu mineral non migas sebesar 82,6%. Ini harus dijaga, saya kira
hubungan baik dengan Tiongkok karena merupakan negara terbesar sebagai penerima ekspor dari Kaltim. Yang kedua, kalau kita lihat proyeksi dari model Google Mobility Report, itu memang kemungkinan besar 2020 Kaltim itu masih terkontraksi ya pada kisaran minus 2,4 sampai minus 1,5%. Ini kalau kita lihat dari sisi estimasi dari pergerakan ekonomi masyarakat di sana. Tapi kami juga mempunyai proyeksi yang lain dari sisi FPP. Kemungkinan tahun 2020 itu Kaltim masih bisa tumbuh positif pada kisaran minus 0,6 sampai 1,5%. Ini optimis 1,5%. Kalau tadi Bu Nona menyampaikan minus 1,38 sampai 0,76, saya kira masih sedikit di bawah proyeksi kami ya. Kami masih sedikit optimis. Jadi kemungkinan target perubahan 2020 masih bisa dinaikkan itu. Sementara tahun 2021 proyeksinya kami memproyeksikan Kaltim akan tumbuh 2,9 sampai 5,5%. Sementara tadi di RKPD tahun 2021 itu plus minus 2 plus minus 1 ya. 2 plus minus 1. Jadi masih pada ring kami. Saya kira itu kemudian ada faktor pendorong dan penghambat untuk pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur. Yang pertama pendorong kebijakan new normal itu diperkirakan akan mendorong kegiatan lapangan usaha untuk kembali normal. Oke. Kemudian yang saya kira nanti faktor pendorong dan penghambat ini bisa dibaca lebih lanjut dari penjelasan kami di atas. Kemudian secara jangka pendek kami merekomendasikan agar melakukan optimalisasi bantuan sosial dalam menahan penurunan laju konsumsi. Dan yang kedua adalah percepatan penyerapan anggaran. Tadi saya lihat baru sekitar 20% ya yang tersendat realisasi anggaran. Nah ini saya kira perlu dipush begitu supaya bisa menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi itu kita bisa terhindar dari resesi tahun 2020 ini. Karena kalau resesi akan mempengaruhi ketertarikan investor asing untuk masuk ke dalam negeri. Kemudian jangka menengah perlu memperhatikan reformasi sektor kesehatan, reformasi sistem perlindungan sosial, infrastruktur, kemudian SDM, investasi, pariwisata, dan pendalaman sektor keuangan. Nah, saya kira itu aja untuk indeks inklusif. Nanti silakan akan kami share dengan Bapak Ibu sekalian supaya didalami. Dan ini tahun 2018 karena data 2019 sekarang lagi dikumpulin. Jadi ada gap 1 tahun. Di inklusif ini kami sebenarnya merange ya posisi Kaltim terhadap masing-masing indikator, ada 21 indikator terhadap 34 provinsi lain. Nanti silahkan, saya sudah meng-highlight beberapa indikator yang harus diperhatikan dan nampaknya posisinya jauh lebih rendah daripada provinsi yang lain. Dan ada kebijakan juga yang kami tawarkan, nanti silahkan diintegrasikan, disinkronkan dengan kebijakan di Kalimantan Timur. Saya kira itu aja Pak Adi, nanti bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arianto. Nanti mohon bahannya ini di-share ke kami Pak ya. Siap, nanti kami share Pak. Ya. Terima kasih. Di sini sudah ada Pak Sumedi ya. Pak Sumedi, selamat pagi Pak. Pak Sumedi. Ini Pak Sumedi ada atau tidak ya? Ini Pak Sumedi, Pak Direktur. Selamat pagi Pak. Pak Sumedi. Kalau Pak Sumedi tidak ada, sebenarnya kan penanggap selanjutnya itu adalah dari Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan di Bappenas. Direkturnya Pak Sumedi. Pak Sumedi sudah hadir, tapi Pak Sumedi ketika tidak muncul ya, silakan Pak Zulfakar untuk menyampaikan tanggapannya terkait paparan dari narasumber. Pak Arianto, kalau pertanyaan sama sekali sudah nggak ada Pak ya? Ada pertanyaan untuk Bapeda? Di Kaltim? Ya, untuk Kaltim, Bapeda atau BPKAD atau akademisi? Untuk Kaltim Mas? Ya.
tadi saya sebut bahwa hampir seluruh Pulau Kalimantan sama dengan Kaltim. Kurang lebih kalau Kaltim ini ada permasalahan, tentu akan berpengaruh cukup besar terhadap perekonomian Pulau Kalimantan. Kemudian kalau kita coba lihat lebih dalam lagi, sebetulnya sektor apa sih yang basis, dan ini mengkonfirmasi bahwa sebetulnya memang di sektor pertambangan itu kalau kita analisis dengan static dynamic dan juga dengan SIPSER, itu menjadi sektor basis. Harapannya memang sektor basis ini kan dapat mendorong investasi, kemudian pada gilirannya akan dapat mendorong sektor-sektor lain juga untuk lebih baik lagi. Dan dari sisi pertumbuhan juga kalau kita bandingkan dengan nasional dan beberapa provinsi lain, relatif lebih cepat pertumbuhannya untuk sektor pertambangan. Pada tingkat daya saing sebetulnya masih masuk di kuadran 3, di berkembang, dan ini masih bisa bergerak masuk ke sektor potensial. Dan kalau kita analisis dengan model yang lain, kita bandingkan dengan klasen tipologi di pertambangan itu adalah merupakan sektor potensial dan bisa menjadi unggulan. Nah, kemudian berikutnya tadi ini yang potret yang laju pertumbuhan ekonomi dan kontribusi dalam sampai kuartal 2 2020 tadi sudah banyak disampaikan. Yang pertanyaannya di sini yang ingin kami sampaikan ke Pak Rian khususnya, dan juga ke Bu Nona barangkali. Kita butuh terobosan barangkali dalam situasi seperti sekarang. Mungkin tidak bisa mengandalkan hanya dari tambang. Artinya ada sektor lain yang harus kita dorong untuk dapat mempertahankan tadi target pertumbuhan ekonomi kita di Kaltim itu masih tetap positif. Nah, apa saja sebetulnya alternatif atau sektor lain yang ingin didorong ke depan dalam situasi seperti sekarang? Dan juga dari sisi permintaan tadi, jika ingin mendorong konsumsi rumah tangga, langkah-langkah strategi apa yang akan dilakukan oleh Kaltim ke depan? Kemudian yang berikutnya mungkin yang ingin kami soroti juga adalah terkait dengan masalah sebetulnya karena kami lebih melihat dari aspek kewilayahannya Pak, mungkin, dan salah satu tadi yang ingin digali yang disampaikan Pak Andi di awal adalah terkait dengan pembangunan manusia. Maka kami ingin melihat dalam konteks potret terhadap IPM, dan kami kaitkan dengan indeks pendidikan dan juga indeks kesehatan yang menjadi salah satu komponen pembentuk dari IPM itu sendiri. Nah, tentu kami tidak akan melihat Kalimantan sendiri, karena walaupun sebetulnya kalau kita lihat dari IPM-nya, kalau kita lihat Provinsi Kalimantan Timur sebetulnya masuk ke kategori tinggi, sudah cukup. Tapi kalau kita masuk ke dalam kabupaten kotanya, gap-nya ada gap yang cukup tinggi sebetulnya misalnya di 3 kabupaten ini kita lihat masih lebih rendah daripada nasional dan lebih rendah daripada provinsi Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Hulu. Nah, kemudian kalau kita coba lihat 3 kabupaten ini menjadi kasus misalnya yang kita angkat, kita sandingkan dengan indeks yang coba kami susun dalam konteks pendidikan misalnya. Nah, kalau kita lihat Kutai Barat ini memang ketersediaan fasilitas pendidikannya itu masih sangat rendah, Pak. Bu Nona juga. 67,35%. Kemudian juga kalau kita lihat Mahakam Hulu juga masih sangat rendah. Tapi beda tentu dengan Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang yang dalam konteks aspek ketersediaan fasilitas pendidikannya juga relatif lebih baik. Nah, kalau kita coba hubungkan dengan capaian IPM-nya, ini berkorelasi positif. Kita lihat memang tadi IPM-nya masih sangat rendah, harapan nama sekolahnya masih lebih rendah daripada nasional walaupun tidak terlalu jauh. Nah, pertanyaannya adalah kemudian dalam konteks pendidikan ini kan tadi belum banyak eksplorasi strateginya seperti apa. Apakah tadi Pak Rian menyampaikan dengan sistem blended gitu. Nah, terobosan apa lagi yang ingin dilakukan, yang akan dilakukan ke depan, misalnya kan mengingat bahwa ini ada hubungannya dengan ketersediaan infrastruktur teknologi. Andai kata salah satunya ingin kita menerapkan sistem pendidikan jarak jauh. Nah, kemudian kalau untuk tatap muka, apakah itu mungkin dilakukan dan pada wilayah mana saja gitu. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian
kalau untuk kesehatan juga sama, saya kira ada 3 kabupaten kota yang juga memang butuh perhatian. Mahakam Hulu dari akses dari rumah sakit jadi indeksnya sangat rendah, dan kalau kita kaitkan dengan indeks kesehatan juga demikian, memiliki hubungan yang positif. Nah, kemudian indeks kapasitas, baik. Kalau kita lihat indeks kapasitas fiskal daerahnya juga saya kira hampir seluruh kabupaten kota ini masuknya kategori tinggi dan sangat tinggi. Berbeda dengan kemarin beberapa provinsi yang coba kita bahas masih masuk kapasitas rendah. Tadi salah satu prioritas kesehatannya itu ada sekitar 500 miliar. Barangkali Bu Nona bisa ditambah kali ya, supaya mengingat bahwa beberapa wilayah juga memiliki indeks kapasitas fiskal yang juga relatif baik. Kemudian untuk yang indeks Williamson juga kami menghitung trennya juga menurun, walaupun di 2017 sempat meningkat di 0,5 dan kemudian turun di 2018, dan kita berharap juga kesenjangan antar wilayahnya sendiri antar kabupaten kota dalam provinsi Kalimantan Timur akan semakin menurun. Nah, ini adalah matrik yang coba kami dari himpun dari 7 indikator: laju pertumbuhan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran. Yang cukup kontras kalau kita lihat dari 7 indikator utama ini adalah konteks PDRB per kapita yang cukup tinggi, bahkan kalau kita bandingkan dengan Pulau Kalimantan gap-nya sangat jauh. Nah, mungkin kalau untuk 6 langkah strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kami tidak akan sampaikan karena ini sudah ada di RPJMN juga sebetulnya, Pak. Mungkin itu saja Pak Andi, komentar saya dan pertanyaan saya sebetulnya. Kemudian kalau boleh nambah pertanyaan tadi. Silakan. Tadi Pak Rian sudah menyampaikan ada 4 fase ya kritis yang barangkali itu baru mungkin masih dalam tataran konsep. Sebetulnya yang juga kami lihat tadi masih dalam bentuk berupa pertanyaan, misalnya kelompok mana yang akan mendapat bantuan dan sebagainya. Apakah kemudian 4 kritik itu sudah bisa direalisasikan atau diimplementasikan? Kemudian siapa sebetulnya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Pak Rian melalui 4 fase kritis itu sendiri. Nah, mungkin tadi juga TPT kan terjadi peningkatan dan data TPT yang dikeluarkan itu kan Februari. Nah, itu artinya kan sebelum COVID. Nah, apakah ke depan misalnya itu menurut analisisnya Pak Rian dan juga dari Bapeda itu akan lebih meningkat lagi? Tadi targetnya sekitar 7,09 di perubahan RKPD-nya. 9,04. Kalau kita lihat kalau 9,04 itu artinya kita akan tingkat penganggurannya akan mundur jauh ke belakang lagi ke beberapa tahun sebelumnya gitu. Dan ini kan menurut saya perlu lakukan evaluasi lagi ya Bu Nona terkait dengan TPT perubahan, dan barangkali ada strategi-strategi dalam rangka mengurangi target TPT. Mungkin itu saja Pak Andi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfakar. Ini pertanyaannya lumayan banyak nih, saya catat juga ada 4 lah setidaknya. Silakan Pak Jo Fernandes dari Fitra. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Andi atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan beberapa pernyataan dari Bu Nona dan juga Pak Iwan ya kalau nggak salah, dan juga Mas Rian ya tadi ya. Ini saya melihat bahwa sebenarnya Kalimantan Timur ini sedang mengalami transisi ya. Transisi dari model ekonomi ekstraktif, maaf agak gangguan dikit. Iya. Maaf ya. Ada transisi dari model ekonomi ekstraktif menuju ekonomi yang lebih teknologi tinggi gitu ya. Karena tadi dinyatakan oleh Mas Rian bahwa input teknologi itu menjadi demikian tinggi sehingga serapan tenaga kerja di beberapa sektor yang tumbuh tinggi itu justru rendah. Jadi ini menurut saya fenomena yang terjadi di beberapa daerah yang mengandalkan pada ekstraktif ya. Nah, untuk itu saya kira tadi benar pertanyaan saya juga terkait pada terobosan. Apakah sudah ada mental shifting dalam perencanaan
di daerah terhadap terjadinya gejala perubahan ini, karena tentu saja beberapa komoditas andalan yang dulu dari Kalimantan Timur, misalnya saja batu bara gitu ya, hasil hutan itu kan menurun. Setidaknya paling tidak harus mengalami perubahan model sehingga nilai tambahnya juga dimiliki oleh Kalimantan Timur. Nah, kalau saya melihat lebih jauh, sebenarnya tadi usulan agak menarik, saya melihat sedikit walaupun ini agak kasus, sebenarnya usulan Mas Rian tadi menjadi sumber-sumber keuangan baru atau sumber-sumber ekonomi baru. Salah satunya adalah membudidayakan herbal. Dan memang terkenal sekali Kalimantan Timur dengan herbal dan segala macam ramuan-ramuan dari kearifan lokal. Nah, mengapa ini kita dimanfaatkan? Ya, saya kira Sri Lanka sudah melakukan hal yang itu, hal seperti itu, dan juga beberapa negara bagian di Brazil melakukan hal serupa. Pada saat COVID ini, pada saat orang membutuhkan obat dan imunitas yang tinggi, tentunya saja diperlukan juga terobosan untuk memahami dan menggali lebih jauh bagaimana kearifan lokal dalam membuat ramuan-ramuan, jamu-jamuan yang berdasarkan dari kearifan lokal yang ada di Kalimantan Timur. Ini satu terobosan yang saya kira perlu dipikirkan ke depan sebagai suatu bagian perencanaan ke depan. Nah, itu saja pertanyaannya, bagaimana terobosan yang harus dibuat ketika terjadi shifting dari ekonomi yang ekstraktif menjadi yang lebih high technology. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Pak Jo Fernandes. Pertanyaan sudah disampaikan juga dari 3 penanggap, sekaligus menyampaikan apa sih proyeksi-proyeksi ekonomi, analisis terkait dengan pengembangan wilayah dan lain-lain. Cuman saya tadi mencatat beberapa ya, mungkin ini pertanyaan bisa dijawab semua narasumber. Yang pertama dari Pak Arianto, terkait dengan strategi penyerapan ini seperti apa? Karena bagaimanapun juga kayak konsumsi pemerintah juga mempengaruhi tingkat investasi juga ya Pak Har ya. Investasi dari luar negeri seperti apa? Nah, strategi atau terobosannya seperti apa yang dilakukan terkait dengan penyerapan anggaran pemerintah dalam konteks anggaran pembangunan. Terus yang selanjutnya dari Pak Zulfakar ini saya cerita ada 4 pertanyaan besar ya. Yang pertama, apa sih sektor lain yang perlu didorong untuk dalam rangka untuk konsumsi rumah tangga? Konsumsi rumah tangga ini kan menjadi permasalahan sekarang dalam kondisi COVID ini. Nah, sebenarnya apa sih sektor lain yang perlu didorong untuk mendorong konsumsi rumah tangga? Selanjutnya dalam konteks pendidikan ini, nah selain blended learning yang disampaikan oleh Pak Rian tadi, apakah ada terobosan lain? Karena faktanya tatap muka susah dilakukan, tapi ketika dilakukan dalam bentuk teknologi, masalah sarana prasarana, sinyal, pulsa, perangkat, apalagi handphonenya, laptopnya menyembuhkan juga susah. Jadi tidak bisa dipikirkan bahwa itu berlaku untuk semua orang, karena tidak bagi masyarakat miskin mungkin mendasar itu susah untuk dilakukan. Nah, kira-kira dalam konteks pendidikan ini terobosan apa yang kira-kira perlu dilakukan selain blended learning? Ketika blended learning itu gagal, kira-kira apa gitu loh intinya. Terus selanjutnya itu ada 4 fase kritikal tadi ya. Itu kira-kira yang 4 fase kritikal tadi yang disampaikan oleh Pak Rian itu kira-kira pendapat dari Bu Nona maupun Pak Iwan kira-kira seperti apa gitu. Kira-kira di kelompok-kelompok mana saja gitu. Terus yang terakhir pertanyaan dari Pak yang saya tangkap dari Pak Zulfakar ini adalah terkait apa TPT. Tadi data TPT itu hanya sampai Maret kan. Tapi bagaimana proyeksinya kira-kira setelah COVID, proyeksinya seperti apa kira-kira target terkait dengan TPT. Kalau Pak Jo lebih fokus pada 2 pertanyaan, ekonomi Kalimantan Timur ini terfokus pada industri ekstraktif selama ini. Nah, bagaimana ketika ini mau dirubah ke teknologi, pasti dalam konteks itu serapan tenaga kerja pasti berkurang dengan kondisi seperti itu. Apakah sudah ada mental shifting ya untuk antisipasi perubahan-perubahan ini? Apakah harus ada perubahan model atau seperti apa? Dan yang terakhir, Pak Jo Fernandes menanyakan terkait dengan sumber ekonomi baru. Apakah peluang sebenarnya Kaltim itu punya peluang terkait dengan kearifan lokal, herbal dan lain sebagainya ini cukup potensi. Kenapa kok selama ini tidak diperhatikan atau belum dioptimalkan secara maksimal oleh Kalimantan Timur? Mungkin sementara itu pertanyaan dari 3 penanggap, dipersilakan kepada para narasumber, dimulai dari Bu Nona dulu, silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak. Soalnya ibunya sepertinya saya aja deh yang hadir di sini. Ada sebenarnya Bu, ini Bu Evi ada di bawah nih. Oh, Bu Evi ada. Ya. Jadi terkait dengan ekonomi, saya mungkin terobosan strategi khusus untuk mengatasi ekonomi ini. Saya boleh nggak? Saya mau izin nampilkan satu peta. Boleh, Bu.
Bisa terlihat Bapak, Ibu? Bisa di sini bisa, Bu. Bisa ya, terlihat ya. Jadi inilah uang yang ada di Kaltim, investasi yang ada di Kaltim ini. Ini lahannya Kaltim yang dikelola oleh investasi yang masuk ke PDB nasional sekian ratus triliun setiap tahun. Dan ini sekitar 700 sampai 800 triliun ya kalau nggak salah itu. Ya ada yang minimal 400. Nah ini semuanya adalah investasi yang sangat dipengaruhi oleh ekonomi global. Jadi lahan-lahan yang ada ini, ya, ini semuanya bernilai ekspor. Nah, Kaltim memiliki strategi untuk mencari peluang celah untuk mengembangkan sektor sekunder dan tersier. Karena kalau mengharapkan yang ada ini sangat dipengaruhi oleh pasar global. Kalau pasar global nggak ada permintaan, ini produksinya udah mulai turun, ya kan? Nah, harganya kalau udah jeblok, ini juga jeblok, gitu. Dan ini berpengaruh kepada ekonomi Indonesia, ekonomi Indonesia, ya, karena yang ini berbasis kepada sumber daya alam, ekstraksi, ya. Nah, ini yang memang sejak tahun 2005 melalui RPJP ini selalu dipush oleh daerah. Tetapi dalam tahapan keempat RPJMD ini, kendala yang paling utama itu adalah benturan regulasi. Sehingga di RPJMD yang tahap keempat ini dari RPJPD, kami punya strategi untuk pengembangan seperti yang diusulkan oleh Pak Julfakar terkait dengan pertanian dalam arti luas. Dan ini sudah bergerak ke arah positif kontribusinya. Jadi sektor pertanian dalam arti luas itu termasuk pemanfaatan hasil hutan non kayu, terkait dengan perkebunan, dengan berbagai komoditinya, terkait dengan pertanian pangan, yang terkait dengan hortikultura dengan berbagai komoditinya, terkait dengan peternakan, terkait dengan perikanan laut yang masih potensial untuk dikembangkan. Ini yang sedang kami gerakkan sejak tahun 2013 periode yang sebelumnya sampai dengan periode yang tahap keempat ini. Dan itu sudah memberikan kontribusi positif peningkatan dari sektor pertanian dalam arti luas. Jadi memang mengubah struktur ekonomi itu tidak bisa dalam waktu singkat Bapak Ibu. Jadi kami perlahan-lahan secara bertahap. Karena kalau mengharapkan dari peta butek, saya bilang ini peta butek ya, mengharapkan dari sini kita sudah nggak bisa lagi, karena ini bukan dari kendalinya provinsi, ini juga bukan kendalinya nasional, ini dikendalikan oleh dunia begitu. Jadi kita mencari celah di sini. Nah, itu sudah masuk di dalam dokumen RPJMD, strategi-strateginya, dan ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat memang, secara bertahap perlahan. Memang ada 2 kawasan ekonomi yang menjadi prioritas untuk dikembangkan, termasuk di Karyangau yang nanti akan dekat ke IKN, kemudian juga terkait dengan di Maloy. Nah, ini yang untuk investasi besar, kami bergerak ke arah industrialisasi sebenarnya. Cuma kan ini nggak bisa dalam waktu singkat, tapi itu sudah digerakkan begitu untuk mengarah ke industrialisasi. Makanya tadi di awal kami berharap di Kaltim itu IKN itu bisa lebih cepat actionnya gitu, nggak hanya sebatas
perencanaan, bentur sana bentur sini, belum ada actionnya. Itu yang juga diharapkan oleh Pak Jokowi. Supaya apa? Kami berharap dengan adanya IKN itu ada dorongan pergerakan sektor sekunder dan tersier. Kalau yang ini kan peta butik ini sektor primer semua. Kita nggak bisa lagi bertumpu pada itu gitu. Itu sudah disadari oleh Kaltim sejak 2005 gitu. Dan memang untuk yang terkait dengan pengembangan herbal segala macam ini juga sudah bergerak sebenarnya. Cuma kan ini tergantung pasar, tergantung yang lain-lainnya juga, tergantung dengan yang ini sudah kami gerakan dengan programnya KLHK sebenarnya. Ada pemanfaatan hasil hutan non kayu di KPHP. Ada programnya KPHP. Ya. Nah, ini juga masih gerakan, masih jalan dengan menggunakan juga dana DBHDR. Nah, itu jadi kawasan-kawasan hutan yang memang dianggap kayaknya nggak mungkin deh untuk budidaya, tapi ini sudah bisa. Dengan program itu kita ada program yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat di dalam kawasan hutan. Nah, ini terkait dengan KPHP itu yang punya provinsi, Bu, bukan Kementerian Kehutanan KPHP. KPHP iya, bukan, itu Kementerian, tetap pengelolaannya diatur oleh Kementerian Kehutanan, hanya saja pendelegasian, ada penugasan, ya. Nah, itulah yang menjadi salah satu peluang kita juga. Cuma memang ini nggak bisa dalam waktu singkat gitu. Jadi pelan-pelan, secara bertahap, ekonomi Kaltim ini melakukan perubahan untuk percepatan transformasi ekonomi. Jadi memang Pak, Bapak Ibu, semua perubahan struktur ekonomi itu memang nggak bisa instan gitu. Jadi kita harus bertahap. Ini kita sudah mulai sejak 2005 loh. Sekarang 2000 berapa nih? 2020, udah 15 tahun. Jadi pergerakannya tuh masih kecil lah, masih rendah lah. Nah, ini juga terkait dengan peternakan. Kita memiliki lahan yang luas. Ada strategi yang dikembangkan di Kaltim ini dengan di RPJMD namanya pengembangan mini range. Ya, kami berusaha untuk mengurangi impor daging dan sapi. Jadi mini range itu programnya ini bekerja sama dengan ini yang peta butek ini, penguasa lahan dan yang peta butek ini. Jadi ada yang sapi sawit, ada yang sapi tambang begitu. Jadi memanfaatkan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan oleh penguasa izin ini untuk pengembangan peternakan. Ada kerjasama. Jadi antara masyarakat dengan penguasa konsesi, baik itu perkebunan besar maupun pertambangan. Ini sudah kita jalankan gitu, supaya ini bisa kita mengarah kepada penurunan ekspor, penurunan impor. Ya. Kalau dilihat dari pertanian pangan dalam arti luas, Kaltim itu lahannya memang nggak potensial untuk pengembangan padi, beras. Kami hanya punya potensi di pengembangan hortikultura. Nah, ini sudah kami gerakan, kami kembangkan. Ada, cuma memang dari sisi dari sisi kondisi geografis ini kayak kita juga masih punya kendala dari sisi biaya transport, biaya untuk ke pemasaran sangat tinggi memang. Nah, yang menjadi persoalan ini sudah kami sering sampaikan ke Kementerian ATR juga dengan Kemenko Perekonomian bahwa masalah perizinan, masalah penguasaan pengelolaan sumber daya alam ini regulasinya perlu dibenahi. Karena apa? Banyak penguasa lahan dari investasi, tapi lahan yang dimanfaatkan itu hanya sedikit. Misalnya pertambangan, dia menguasai lahan sekian puluh ribu hektar, tapi yang ditambang hanya sedikit. Karena yang punya potensi hanya sedikit. Tidak semuanya.
Nah, yang sisanya itu nggak bisa dimanfaatkan, nggak punya nilai ekonomi akhirnya. Iya kan? Sayang gitu, lahannya tidur. Sama dengan hutan juga demikian, sama dengan kebun. Perkebunan besar sawit misalnya. Yang ditanamin cuma berapa hektar aja, misalnya dia punya 5.000 hektar, yang ditanamin cuma paling 100 hektar atau 1.000 hektar. Banyak yang nganggur ya. Banyak yang nganggur. Jadi lahan-lahan di Peta Butek ini banyak yang nganggur. Tapi kadang-kadang susah juga Bu, karena konsesi dikeluarkan 30 tahun, persoalannya mau ngapain aja terserah. Nah, justru itulah kaitannya bagaimana kita mau transformasi ekonomi secara instan ini harus dibenahi dulu yang di sini karena perizinan penguasaan investasi ini puluhan tahun. Mau tidak mau kita melakukan transformasi juga harus puluhan tahun. Kalau dia perpanjang sampai ratusan tahun kayak pertambangan, izinnya yang 30 tahun habis diperpanjang lagi sampai ratusan tahun, ya kita ratusan tahun juga untuk transformasi ekonomi. Jadi strategi yang ada di dalam RPJMD yang kita jabarkan setiap tahun di RKPD, program kegiatan kita ini tidak mengarah kepada upaya untuk mendorong yang sudah butek ini. Kita mendorong yang kecil-kecil saja. Kita mendorong yang kecil-kecil terkait dengan perikanan, terkait dengan peternakan, terkait dengan hortikultura. Jadi prioritasnya ke arah sana. Jadi itu yang kemudian terkait dengan pengangguran, memang kita sedang mengembangkan ini masalah vokasi, pendidikan vokasi. Tapi itu lagi kita nggak bisa menunggu transformasi ini jadi dulu terwujud dulu gitu ya, karena memang dalam penguasaan lahan yang ada ini saja ini memang kondisi pekerja kita di Kaltim itu kalau bicara angka statistik sebenarnya tingkat pengangguran terbuka itu bukan hanya dari penduduk lokal ya, tapi juga dari pendatang luar daerah yang mencari pekerja. Jadi angka statistik tingkat pengangguran terbuka itu adalah angka pencari kerja. Jadi angka itu sebenarnya bisa sama dengan kemiskinan, mobile. Ya kan, kalau semakin banyak migrasi masuk, mencari pekerjaan, ya itu menambah tingkat pengangguran terbuka. Jadi nanti mungkin perlu kita kaji lagi lebih mendalam terkait dengan itu, tetapi upaya-upaya untuk mengatasi sudah dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Kemudian untuk terobosan pendidikan, ya ini kita dari tahun 2009 ya ada namanya Kaltim, beasiswa Kaltim Cemerlang, kemudian sekarang namanya beasiswa Kaltim Tuntas. Ini salah satu target kinerja yang diharapkan bisa dicapai adalah mengurangi angka putus sekolah bagi penduduk miskin ya. Itu ada beasiswa miskin ada setiap tahun kita laksanakan. Kemudian juga terkait untuk peningkatan kapasitas SDM peserta didik. Kita sudah membiayai juga tenaga-tenaga ahli untuk kuliah di Rusia, atau mahasiswa kuliah di Rusia untuk perkereta apian. Keduluan, kecepatan kami ini. Ternyata begitu mereka udah selesai, nggak punya tempat di Kaltim, karena nggak ada rel kereta api di Kaltim. Nggak ada jaringan transportasi kereta api. Dulu mereka dikuliahkan ke sana sekian puluh orang dengan harapan investasi pengembangan transportasi kereta api sudah bisa jalan. Ternyata antara ketersediaan SDM yang berkompeten untuk pengembangan itu dengan pengembangan investasi transportasi kereta api lebih lambat investasinya gitu. Kasihan anak-anak kita yang sudah dididik di Rusia, akhirnya kami magangkan di Jawa yang punya rel kereta api.
Nah, inilah yang menjadi evaluasi kami begitu. Jadi kalau misalnya kita mau membuat terobosan yang lebih cepat, kami juga harus menyadari kondisi real di lapangan di Kaltim ini dengan regulasi-regulasi yang diatur oleh pemerintah pusat yang saling berbenturan. Itu salah satu faktor penghambat, tetapi upaya-upaya itu terus kami lakukan. Dan kami berharap ini bisa bergerak lebih cepat. Nah, satu-satu harapan itu adalah IKN. Memang kami bersyukur dan alhamdulillah Kaltim diberi peluang dari kebijakan itu. Karena sekarang ini juga investasi pengembangan permukiman, real estate itu kenapa tadi bergerak positif yang seperti saya sampaikan, ini udah masuk banyak. Investasi-investasi itu dengan pengembangan di kawasan-kawasan yang diperkirakan nanti berdekatan dengan zona IKN. Itu udah masuk, udah banyak yang masuk. Termasuk juga perumahan murah bagi penduduk berpenghasilan rendah. Itu udah jalan terus dan alhamdulillah pasarnya bagus, daya beli masyarakat masih terjaga di Kaltim. Ya, itu beberapa hal yang bisa saya jawab. Mungkin nanti ada yang bisa ditambahkan oleh Pak Iwan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nona atas penjelasannya dari pertanyaan-pertanyaan maupun tanggapan menanggap. Silahkan untuk Pak Iwan ya, untuk menyampaikan pendapatnya. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Kalau dari BPKAD mungkin berkaitan dengan bagaimana ya meningkatkanlah belanja sehingga dana yang beredar di Kalimantan Timur dari sektor pemerintah ini cukup besar. Dan sampai sekarang dari APBD Provinsi Kalimantan Timur yang 9,21 triliun setelah penyesuaian, itu baru terserap 3,87 triliun atau pada posisi 42%. Dan ini kalau kita melihat sudah bulan Agustus di pertengahan. Keluarkan angin itu. Ya. Kalau sudah soalnya. Mohon di mute. Oh ya. Ya. Kalau sudah melihat bahwa ini di bulan Agustus seharusnya paling tidak di posisi 60% lah untuk APBD. Oleh karenanya kami ya bekerja sama dengan Bapeda dan ada Biro Administrasi Pembangunan selalu melakukan evaluasi ya terhadap SKPD terutama yang sifatnya kegiatan-kegiatan yang menyerap tenaga kerja banyak. Dan memang kita cenderung arahkan nanti di APBD perubahan kegiatan-kegiatan yang sifatnya infrastruktur ya di Dinas PU, Perumahan dan Pemukiman itu yang membutuhkan tenaga kerja banyak yang sifatnya padat karya gitu kan atau swakelola, itu kita cenderung arahkan ke situ di APBD perubahan sehingga memang proses untuk penyerapan dana dan juga tadi mengurangi tingkat pengangguran terbuka ya mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya banyak penyerapan tenaga kerja itu akan ya mengurangi lah sedikit kesenjangan dan juga meningkatkan roda perekonomian di Kalimantan Timur. Itu mungkin kalau dari saya tambahan sementaranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Silakan Pak Rian untuk menanggapi tadi pertanyaan sudah saya sampaikan di awal tadi. Silakan. Banyak untuk Pak Rian kayaknya. Baik Pak, terima kasih Pak Andi. Mungkin saya memberikan jawaban terkait dengan shifting ekonomi ya, terkait mengapa misalnya sektor mengalami pertumbuhan namun terjadi pengurangan penyerapan tenaga kerja. Nah saya melihat begini Pak, tampaknya ada masalah struktural dalam pasar kerja saat ini itu sebenarnya bukan kepada sektornya, tetapi lebih kepada mereka itu sekarang melakukan permintaan dalam konteks skill itu Pak. Jadi yang terjadi di pasar kerja itu adalah permintaan atau skill yang diinginkan oleh sektor-sektor itu tidak dapat dipenuhi oleh supply dari tenaga kerja yang ada sehingga terjadi adjustment atau terjadi pekerja yang keluar dari pasar kerja karena mereka tidak memiliki skill-skill tersebut.
Nah, saya rasa dengan adanya penambahan persyaratan skill, khususnya pada sektor-sektor non-tradable, misalnya begini Pak, saya melihat bahwa kalau dulu misalnya tenaga kerja itu misalnya cukup misalnya hanya bisa Microsoft Word atau misalnya Excel atau hal-hal yang bersifat administratif. Sekarang mungkin mereka harus memiliki skill-skill di bidang misalnya digital marketing atau misalnya hal-hal yang berkaitan dengan keahlian data science misalnya. Nah, skill-skill itu yang menyebabkan terjadinya structural adjustment di dalam labor market kita, sehingga ada pekerja yang tidak mampu dalam memenuhi permintaan terhadap skill-skill tersebut, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan tenaga kerja. Sehingga saya melihat dari sudut pandang akademis, ke depan terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah itu adalah bagaimana karyawan-karyawan atau mereka yang terdampak itu bisa diakomodir untuk ditingkatkan skill-nya. Atau peserta-peserta didik yang ada sekarang itu diberikan semacam prerequisite atau persyaratan yang wajib agar memiliki skill-skill tersebut, khususnya apabila mereka ingin masuk ke sektor-sektor yang bersifat non-tradable. Saya rasa hal tersebut bisa dijadikan terobosan khususnya jangka pendek dan jangka menengah, karena in the future atau di masa yang akan datang, saya rasa penetrasi digital itu sangat masif. Keahlian-keahlian yang dimiliki oleh pekerja saat ini itu hanya bisa mereka bisa melakukan penyesuaian apabila atau jika mereka memiliki keahlian yang berkaitan dengan teknologi digital. Itu yang penjelasan saya terkait dengan shifting ekonomi tadi. Kemudian terkait dengan fase kritikal, bagaimana misalnya mengukur dampak dari misalnya stimulus fiskal terhadap variabel-variabel ekonomi dan pembangunan. Saya rasa memang mohon maaf, mungkin kita perlu melakukan kerjasama lintas sektoral yang lebih intensif, Bapak Ibu, khususnya mulai dari akademisi, kemudian pemerintah daerah, dan juga praktisi. Saya melihat Bank Indonesia perwakilan Kaltim itu telah melakukan kajian-kajian awal terkait dengan dampak pandemi COVID terhadap UMKM, dan saya rasa itu adalah kajian yang sangat bagus dilakukan, terobosan yang sangat bagus dilakukan oleh Bank Indonesia. Mereka menginisiasi survei awal, artinya mereka tidak selalu bergantung terhadap data-data dari BPS. Mereka melakukan survei besar-besaran terkait dengan UMKM, dan mereka mendapatkan data terkait dengan dampak tersebut. Memang hasilnya sangat memprihatinkan, Bapak Ibu, terkait dengan dampak COVID ke UMKM. Nah, saya rasa karena stimulus fiskal yang sangat besar dengan anggaran yang luar biasa nilainya dialokasikan, akurasi dan identifikasi dari bagaimana dampak-dampak program stimulus itu memiliki manfaat yang positif terhadap variabel-variabel pembangunan itu adalah harus. Jadi saya rasa mungkin di tahun depan, mudah-mudahan pandemi ini telah berakhir, perlu ada yang namanya monitoring yang jelas terkait dengan apakah program-program stimulus fiskal tersebut itu bermanfaat terhadap peningkatan variabel-variabel pembangunan ekonomi dan juga pihak-pihak yang menjadi target sasaran. Iya. Mungkin itu Pak Andi beberapa penjelasan dari saya. Mungkin terkait itu Pak, blended learning tadi kalau misalkan gagal, kan tatap muka sudah nggak mungkin, tapi kemungkinan kan masyarakat miskin itu jangankan pulsa, yang perangkat untuk itunya aja mungkin nggak ada. Kira-kira terobosannya apa masukannya dalam konteks pendidikan ini? Kalau blended learning tidak bisa dilakukan untuk masyarakat yang miskin sekali gitu, apa yang tatap muka juga tidak gitu. Kira-kira apa yang disarankan Pak Rian? Saya rasa mungkin ini mungkin agak-agak sulit untuk karena kita mengalami keadaan di mana
kegiatan offline dan online juga sangat terbatas. Saya rasa terkait dengan pendidikan khususnya di daerah remote area, memang yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana agar misalnya proses pendistribusian dari sumber daya pendidikan itu bisa dialokasikan melalui misalnya pengiriman ke daerah-daerah yang terdampak di remote area. Jadi perlu ada data misalnya Bapak Ibu terkait dengan misalnya masyarakat di remote area yang mengalami kendala dalam proses pendidikan, itu bagaimana proses pendistribusian ke remote area atau ke sampel-sampel yang berkaitan dengan masyarakat terdampak itu bisa dilakukan. Saya rasa mungkin itu secara jangka pendek bisa mengalokasikan sumber daya pendidikan, misalnya buku-buku atau mungkin dalam kaitannya dengan peralatan untuk menunjang pendidikan itu sendiri. Namun saya rasa terkait dengan online itu mungkin karena saya juga punya pengalaman membimbing mahasiswa KKN bulan lalu Bapak Ibu ke daerah-daerah remote area di Kalimantan Timur. Saya rasa infrastruktur teknologi memang bervariasi, tetapi beberapa daerah remote sudah memiliki, mereka bahkan telah memiliki beberapa BTS sehingga bisa melakukan akses internet. Saya rasa itu bisa dimaksimalkan. Dan itu Pak Andi. Ya. Mungkin soalnya beberapa pengalaman sebenarnya bukan diakses BTS-nya ya Pak ya. Banyak berita yang menyampaikan banyak masyarakat itu mencuri, misalkan contoh ada seorang pembantu mencuri handphone atau laptop juragannya demi anaknya bisa sekolah online. Itu masalahnya bukan di sinyal sepertinya, tapi perangkat mendasar yang harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri gitu. Meskipun BTS-nya lancar, bandwidth-nya besar, tapi ternyata masyarakat di situ tidak punya perangkat untuk menggunakan itu, akhirnya juga tadi yang terjadi kan sampai dibelain mencuri handphone juragannya gitu. Ada beberapa berita itu. Mungkin menjadi pemikiran bersama nanti ke depan seperti apa, karena pada faktanya itu tidak sesimpel yang diperkirakan ya, karena faktanya masyarakat kita emang banyak yang benar-benar tidak mampu gitu. Demikian, mungkin ada lagi tanggapan? Pak Andi, saya mohon maaf Pak Andi, ingin menjawab pertanyaan Pak Fernandes terkait dengan herbal dan tadi ya, silakan. Jadi dari Universitas Mula Warman ini Pak, universitas ini telah membuat pusat penelitian obat dan kosmetik dari hutan tropika lembap dan lingkungannya. Jadi ini adalah salah satu terobosan Pak Fernandes bagaimana antara universitas dengan dunia usaha dan industri dan juga dengan Pemda itu melakukan proses research and development dalam pengembangan obat-obatan herbal dan kosmetik berbasis sumber daya alam di Kaltim. Saya rasa ini adalah terobosan yang sangat bagus karena beberapa produk telah lahir. Saya mungkin tidak bisa sebutkan di sini, tapi mungkin bisa di googling. Dan saya rasa ini dapat menjadi terobosan untuk sumber-sumber pertumbuhan ekonomi berbasis hutan tropis di Kalimantan Timur. Dan dengan adanya peluang bahwa sekarang pasar itu bersifat borderless, di mana sekarang marketplace global itu juga telah melakukan penetrasi ke Indonesia seperti Amazon, kemudian Alibaba. Saya rasa proses untuk ekspor itu akan menjadi jauh lebih mudah dibandingkan era di mana penetrasi digital itu belum masif seperti sekarang, Bapak Ibu. Saya memiliki beberapa informasi terkait dengan beberapa produk-produk dari produsen lokal di Kaltim yang bisa menembus pasar ekspor dengan menggunakan basis marketplace global. Jadi saya rasa hal itu sangat mungkin, dan apabila ini diseriusi oleh Pemda itu bisa menjadi faktor-faktor pendorong terkait dengan eksplorasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kaltim di samping sumber daya alam yang berbasis pertambangan. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Rian, Bu Nona juga Pak Iwan, karena waktu juga kita sudah
waktunya Andi sudah bisa tidak memungkinkan. Silakan. satu menit aja Mas Andi. Silakan, Ya, silakan, Pak. pertama saya mengapresiasi keberhati-hatian pemerintah provinsi Kaltim dalam hal pengeluaran terutama tadi anggaran BTT ya, itu harus diapresiasi. Saya juga apresiasi cukup realistis lah kalau mereka tidak cukup merasa bahwa pertumbuhan tahun ini tidak tercapai gitu ya, katakanlah masih di bawah minus. Tapi itu adalah hal yang realistis. Tetapi yang menarik buat saya adalah pernyataan tadi Pak Rian. Saya kira persoalannya bukan menjual barang herbal itu, tetapi bagaimana perlindungan paten, hak cipta dan paten yang harus dilindungi oleh pemerintah daerah. Dari itulah intervensi yang paling mungkin dilakukan agar produk-produk herbal ini bisa berkiprah di dunia internasional dengan metode pasar marketplace global yang sangat baik itu. Terima kasih, itu aja saran saya. Terima kasih Mas Andi. Baik, terima kasih Pak Jo. Bapak Ibu, mungkin harus saya akhiri juga karena jam 11 ini udah ada pertemuan lain. Kayaknya teman-teman masih ada waktu sekitar 10-15 menit untuk beristirahat. Terima kasih Bapak Ibu semua, kami apresiasi kehadiran, kontribusi dan juga materi untuk kegiatan evaluasi pembangunan daerah tahun 2020 khususnya untuk Provinsi Kalimantan Timur. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan diskusi yang lebih menarik lagi, banyak ilmu-ilmu lagi yang bisa kami dapatkan juga dari Bapak Ibu sekalian. Kami atas nama panitia Direktorat Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah mengucapkan terima kasih, sampai ketemu dalam kesempatan. Saya akhiri, alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Akhir batin ya Bapak Ibu. Maaf lahir batin. Bu Nona, makasih. Pak Alis ada di sini juga. Alis, Pak Jo, Pak Andi, Pak Oke, Iwan, mari. Pak Iwan, Ya. Pak Haryanto, kami pamit Ya. ya Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya, keep health. Keep health. Amin.